Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengar pembacaan Injil pada hari ini dan juga renungan, marilah kita berdoa agar Tuhan membenarkan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, kami berterima kasih pada hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu di dalam diri kami, agar melalui pembacaan Injil yang kami dengar pada hari ini, kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami sebagai pengikut-pengikut-Mu. Bantulah kami dalam kehidupan kami, berilah kami kekuatan dan kesehatan yang baik, agar kasih-Mu yang Engkau kongsikan kepada kami dapat kongsikan untuk orang lain yang kami temui pada hari ini. Berilah kami kekuatan untuk sentiasa setia di dalam pelayanan kami, tidak kira di mana sahaja kami berada. Berkatilah keluarga kami, berkati rakan-rakan kami yang mendengarkan sabda-Mu pada hari ini, agar kami semua diberkati oleh Engkau. Kami mohon semua ini melalui nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan sekarang marilah kita mendengarkan pembacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua tahu akan lagu yang saya nyanyi sebentar tadi. Walaupun lagu itu nampak simple, tetapi sekiranya kita menghayati lirik lagu tersebut, kita akan mengetahui apakah maksud sebenar lagu tersebut. Sekiranya saya bertanya kepada kamu, adakah kamu mahu mengikuti Yesus? Rata-rata mungkin kamu akan mengatakan kepada saya bahwa, "Ya Father, saya mau ikut Yesus. Saya mau mencintai Dia." Inilah seringkali jawaban yang saya dengar apabila saya bertanya kepada kawan-kawan saya. Tetapi saudara dan saudari, jika kita renungkan secara mendalam, adakah kita benar-benar dapat mengikuti Yesus? Kita sebagai seorang Kristen Katolik
mempunyai panggilan masing-masing. Dan kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira Tuhan Yesus kepada semua orang. Panggilan itu adalah sesuatu utusan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan quality untuk diutus adalah seberapa besar kita mengajar akan firman Tuhan dan bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Bukan itu sahaja yang dilihat. Kita juga harus melihat diri kita sebelum kita mengajar sesuatu kepada orang lain. Yang paling penting adalah kita melihat perhubungan kita dengan Tuhan. Sejauh manakah perhubungan kita dengan Tuhan itu? Adakah kita membaca sabdanya setiap hari? Adakah kita merenungkan apa yang disabdakan kepada kita? Inilah yang harus kita lihat dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Dan inilah tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa tanggung jawab untuk menyebarkan kabar gembira ini hanya dilakukan oleh para padri, para sister, ataupun mereka yang aktif di dalam gereja. Tidak. Tanggung jawab untuk menyebarkan kabar gembira Tuhan Yesus ini adalah tanggung jawab kita semua. Karena melalui pembaptisan kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dan apabila kita telah menjadi anak-anak Allah dan pengikut Yesus, kita harus mewartakan kabar gembiranya tentang kasih-Nya kepada kita semua. Dan bukan itu sahaja, kita juga harus menyebarkan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Sebagaimana para rasul telah melakukan perutusan mereka. Dan mereka telah menyebarkan kabar gembira Yesus. Menyebarkan kerajaan Yesus di dunia ini. Dan kita sekarang harus meneruskan kabar gembira ini kepada semua orang. Bukan sahaja kepada keluarga kita, tetapi orang lain yang mau mengenali siapa Tuhan Yesus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, kita juga harus ingat ketika kita melakukan perutusan ini, ketika kita melakukan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus, kita tidak boleh sandarkan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak boleh pentingkan tentang harta benda ketika kita melakukan tanggung jawab kita. Apa yang Yesus katakan di dalam Injil pada hari ini, kita tidak boleh membawa 2 helai baju. Kita tidak boleh memakai kasut. Dan kita tidak boleh membawa bekal makan dan minum dan sebagainya. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam tanggung jawab kita ketika kita mahu menyebarkan kasih Yesus. Kita harus bersandarkan kepada kuasa Roh Kudus yang diturunkan kepada kita. Dan bukan itu sahaja, kita juga harus memberi pengharapan kepada orang lain ketika kita melakukan tanggung jawab kita. Seperti yang disarankan oleh kerajaan pada saat ini. Sekiranya kita melihat kain putih di hadapan rumah orang lain, kita harus membantu mereka. Tidak kira siapa mereka, tidak kira latar belakang mereka. Sekiranya kita mampu, inilah masanya kita menghulurkan bantuan kepada mereka. Kita sandarkan segala yang kita alami pada saat ini kepada Yesus, agar kita dapat digunakan sebagai alat keselamatan, agar diri kita ini digunakan untuk membawa pengharapan bagi mereka yang memerlukannya pada saat
ini. Jadi saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, marilah kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen Katolik yang sentiasa mahu membawa kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita harus belajar daripada para rasul yang telah membawa kabar gembira Yesus kepada semua orang, yang sentiasa bersandarkan kepada Tuhan dengan harapan Tuhan akan membantu mereka di dalam pelayanan mereka. Begitu juga dengan kita. Semuanya ini kita dapat lakukan sekiranya kita benar-benar mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus. Oleh itu, marilah kita sentiasa membina hubungan kita dengan Tuhan, agar dengan harapan kita dapat menyebarkan kasih-Nya, agar berkat-Nya itu sentiasa memberi kita semangat untuk melakukan tanggung jawab kita. Ingat saudara dan saudari, marilah kita membawa sinar cahaya Tuhan Yesus kepada orang yang kita tolong pada saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.